Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan perkembangan peserta didik kelompok 10. Sebelumnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pandi Putra Putra dan rekan saya Ariwidanta. Baik, di sini saya akan memaparkan materi karakteristik perkembangan siswa menengah yaitu usia remaja. Sebelumnya, karakteristik remaja dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan yaitu suatu proses bertambah besarnya ukuran badan dan fungsi fisik yang murni. Sedangkan perkembangan yaitu dalam perkembangan manusia terdiri perubahan-perubahan yang sedikit banyak bersifat tetap dan tidak dapat diulang kembali. Yaitu karakteristik dapat diartikan sebagai pengertian remaja. Pengertian remaja yaitu masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas atau jati diri. Individu ingin mendapatkan pengakuan tentang apa yang dapat ia hasilkan bagi orang lain. Apabila individu berhasil dalam masa ini akan diperoleh suatu kondisi yang disebut dengan identifikasi atau memperoleh identitasnya. Lanjut, yang dibagi dalam karakteristik perkembangan siswa sekolah menengah usia remaja yaitu pertumbuhan fisik, perkembangan seksual, cara berpikir kuasalitas, emosi yang meluap-luap, perkembangan kepribadian, perkembangan moral, dan lagi satu perkembangan sosial. Di sini teman saya, rekan saya Weda akan menjelaskan pemaparan dari karakteristik pertumbuhan fisik dan yang lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan fisik. Fisik mengalami perubahan lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak dan masa dewasa. Pada fase ini, remaja memerlukan asupan gizi yang lebih agar pertumbuhan bisa berjalan secara optimal. Yang kedua, perkembangan seksual. Tanda-tanda dalam perkembangan seksual pada remaja yaitu tanda-tanda perkembangan seksual pada anak laki-laki, diantaranya alat reproduksi spermanya mulai berproduksi. Ia mengalami masa mimpi yang pertama yang tanpa sadar mengeluarkan sperma. Sedangkan pada anak perempuan, bila rahimnya sudah bias dibuahi karena ia sudah mendapatkan menstruasi pertamanya. Yang ketiga, cara berpikir kausalitas. Anak mulai mampu berpikir tentang kemungkinan serta anak telah mampu berpikir ilmiah. Remaja telah mampu memadukan ideologis secara umum. Berikutnya, emosi yang meluap-luap. Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka daripada pemikiran yang realitas. Saat melakukan sesuatu, mereka hanya menuruti ego dalam diri tanpa memikirkan resiko. Yang selanjutnya, perkembangan sosial. Perkembangan sosial itu sebagai makhluk sosial, individual dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Selanjutnya ialah perkembangan moral. Kemampuan berpikir dalam dimensi moral, mereka mulai melihat adanya kejanggalan dan ketidakseimbangan antara yang mereka percaya dulu dengan kenyataan yang ada di sekitarnya. Mereka lalu masa perlu mempertanyakan dan merekonstruksi pola pikir dengan kenyataan yang baru. Selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian secara umum ialah penampilan sering diidentikan dengan manifestasi dari kepribadian seseorang, namun sebenarnya tidak.
karena apa yang tampil tidak selalu menggambarkan pribadi yang sebenarnya. Berikutnya adalah permasalahan yang dihadapi perkembangan siswa sekolah menengah atau usia remaja. Dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu gangguan secara fisik, ketidakseimbangan mental, kelemahan emosional, dan kelemahan sikap mental. Untuk faktor eksternal yaitu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sekolah dan keluarga. Yang di sekolah yaitu adalah sifat kurikulum yang kurang fleksibel. Yang kedua, terlalu berat beban belajar murid dan mengajar atau guru. Yang ketiga, metode mengajar yang kurang memadai. Yang keempat, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Untuk faktor eksternal di keluarga yaitu yang pertama, keluarga tidak utuh atau kurang harmonis. Yang kedua, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Dan yang ketiga, keadaan ekonomi. Sekian.